Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang seni budaya dan seni sastra yang ada pada masa Daulah Abbasiyah. Setelah kemarin kita membahas tentang ekonomi, dan sekarang kita akan membahas tentang seni budaya dan seni sastra. Namun sebelumnya mari kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya mari kita saksikan, simak bersama-sama slide berikut ini. Peradaban Islam dalam bidang seni budaya sastra mencapai puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah. Kota Baghdad menjadi kota pusat studi ilmu, seni, dan sastra. Kemajuan ini disebabkan karena proses asimilasi atau pertemuan budaya antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Perkembangan peradaban yang dapat diidentifikasi dalam bidang seni budaya dan sastra antara lain diantaranya seni arsitektur. Seni arsitektur ini sangat berguna untuk keperluan membangun gedung, masjid, istana, madrasah, dan kantor pemerintahan. Khalifah Abbasiyah tidak segan-segan mendatangkan arsitek-arsitek dari Bizantium, Yunani, Persia, dan India. Bukti dari kemajuan peradaban seni arsitektur pada masa Daulah Abbasiyah masih dapat ditemukan sampai saat ini. Dari keindahan gedung-gedung istana, masjid, madrasah sebagai peninggalan Daulah Abbasiyah. Seni tata kota. Seni tata kota dan arsitektur pada masa Daulah Abbasiyah bernilai sangat tinggi. Banyak bangunan dan kota dibangun dengan teknik tata kota yang berseni tinggi, diantaranya yaitu kota Baghdad dan Samarra. Ini adalah ilustrasi dari bentuk kota Baghdad pada masa kejayaan Daulah Abbasiyah. Baghdad dibangun pada tahun 763 Masehi pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Pembangunan kota ini melibatkan 100.000 orang ahli bangunan, terdiri dari arsitek, tukang batu, tukang kayu, pemahat, pelukis, dan lain-lain yang didatangkan dari Suriah, Irian, Basrah, Mosul, Kufah, dan daerah-daerah lainnya. Biaya pembangunan kota ini mencapai 4.833.000 dirham. Kota Baghdad dibangun membentuk bundar sehingga disebut kota bundar atau Al-Mudawarah. Dikelilingi dua lapis tembok besar dan tinggi. Bagian bawah selebar 50 hasta dan bagian atas 20 hasta. Tingginya 90 kaki atau 27,5 meter. Di luar tembok dibangun parit yang dalam yang berfungsi ganda sebagai saluran air dan benteng pertahanan. Di tengah kota dibangun istana. Khalifah diberi nama Qasrul Dhahab atau istana emas yang melambangkan kemegahan dan kejayaan. Dan di samping istana dibangun pula Masjid Jami Al-Mansyur. Dan berikutnya yaitu kota Samarra. 5 tahun setelah kota Baghdad mengalami kemajuan, Khalifah Al-Mu'tasim Billah membangun kota Samarra. Dalam kota ini terdapat istana yang indah dan megah, masjid raya, taman kota dengan bunga-bunga yang indah dan alun-alun. Untuk memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya, dibangun pula pusat-pusat perbelanjaan dan pusat-pusat pelayanan publik. Selain pembangunan di kota-kota tersebut, dua kota suci umat Islam, Makkah dan Madinah, juga tidak terlepas dari sentuhan seni arsitektur pada para penguasa Daulah Abbasiyah. Terlebih Masjid Al-Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Dan ini adalah gambar ilustrasi dari kota Samarra. Dan terdapat menara, masjid, dan alun-alun yang sangat luas sekali yang dekat dengan permukiman warga atau perkotaan. Yang berikutnya adalah seni sastra. Banyak sekali seni sastra yang sampai dengan saat ini masih dapat dinikmati oleh siapapun.
Dunia sastra mencapai puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah. Kota Baghdad merupakan pusatnya para penyair dan sastrawan. Bahkan hampir seluruh Khalifah Abbasiyah menyukai sastra. Berikut beberapa penyair dan sastrawan yang terkenal pada saat itu. Abu Atiyah, Abu Nawas, Abu Tamam, Al-Bunturi, dan Al-Muntanabi. Nah, mungkin dari kalian, anak sekalian, sudah sering mendengar salah satu atau beberapa sastrawan tersebut. Ini adalah beberapa contoh dari karya-karya para sastrawan. Di antaranya ada Abu Nawas yang terkenal dengan 1001 Malam dan Al-Mufradat. Kemudian ada juga kota Baghdad yang terkenal dengan kisah yang melegenda di kalangan umat Islam, yaitu cerita tentang 1001 Malam atau Alfu Lailah wa Lailah yang ditulis oleh Mubashir Ibnu Fatih. Dan ini adalah salah satu contoh syair yang dikarang oleh Abu Nawas. Dan untuk tugas kalian pada bab ini, silahkan kalian cari di internet syair atau puisi karya milik Abu Nawas satu saja, kemudian ditulis disalin ke dalam buku tugas kalian. Kalian tinggal ketik di Google syair Abu Nawas atau puisi karya Abu Nawas, seperti itu ya, kemudian ditulis di buku kalian. Baiklah, sekian materi pada kesempatan kali ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.